Nyobain trekking ke Kawah Ratu via Pasir Rengit, cek. Jadi kemarin aku bareng istriku baru aja trekking ke Kawah Ratu via Pasir Rengit. Sekitaran jam 7-an kita nyampe di Taman Nasional Halimun Salak. Dan kira-kira parkirannya kayak gini nih. Berhubung weekend jadi suasananya gila, rame banget. Berhubung aturan pendakian gak boleh kurang dari 3 orang, jadi kita SKSD dulu sama pendaki yang lain biar bisa gabung di simaksinya. Setelah dapat teman mendaki, dari parkiran kita langsung jalan sekitaran 15 menit menuju pos simaksi. Jalannya cukup nanjak dengan kontur jalan berbatu. Untungnya cuacanya cerah banget, makanya rekomendasi buat kalian yang mau kesini di bulan September ya, biar gak hujan. Setelah kurang lebih jalan sekitaran 15 menit, akhirnya kita nyampe di pos simaksi. HTM simaksinya lumayan cukup murah, yaitu cuma 15.000 aja. Belum termasuk KTM Taman Nasional Gunung Salak sebesar Rp35.000 per motor. Dari pos simaksi kita langsung trekking, gila, treknya parah cuy. Bisa dibilang treknya kayak susukan saat. PR banget kalau kita kesini lagi hujan. Bisa jadi di sepanjang trek dipenuhin dengan air. Karena cuaca di trek Gunung Salak gak pernah menentu, buat kalian jangan lupa bawa jas hujan ya, biar nanti gak kehujanan. Terus jangan lupa bawa logistik yang cukup. Karena di sepanjang trek Kawah Ratu via Pasir Rengit kita gak bakalan nemuin warung satupun. Buat para pendaki pemula yang mau nyobain trek ini, kita saranin latihan tipis-tipis dulu ya, biar gak kayak aku sama istriku. Jadi trek yang harusnya 2-3 jam jadi ngaret sampai 4 jam. Karena trek Kawah Ratu via Pasir Rengit didominasi sama jalan berbatu dan berair, jadi kita saranin kalian pakai sandal gunung biar kaki kalian gak lembab dan nyaman saat perjalanan. Setelah istirahat sebentar, akhirnya aku sama istriku lanjut trekking lagi. Makin kesini treknya terasa makin kesono. Treknya terasa semakin menanjak. Langkah kaki yang tadinya ringan mengejarnya jadi terasa berat. Dan napas yang tadinya ringan melepasnya kini terasa sesak. Mungkin itulah ungkapan kameramenku, yaitu istriku sendiri. Hehehe. Trek Kawah Ratu via Pasir Rengit terbilang cukup tricky, jadi buat teman-teman hati-hati ya. Karena di sepanjang trek tidak ada toilet, jadi kita saranin teman-teman pada ngantongin batu ya. Akhirnya setelah kurang lebih 2,5 jam kita nyampe juga di Kawah Mati. Beruntung banget di sana udah ada pendaki yang lagi istirahat. Karena kita datang di hari weekend, jadi sepanjang trek rame banget sama pendaki. Suasana Gunung Salak yang katanya serem jadi gak serem-serem amat. Tapi buat kalian yang mau kesini, kita gak saranin istirahat di Kawah Mati karena aroma belerangnya yang sangat kuat. Apalagi kalau pas turun hujan. Bisa bahaya banget kalau kalian terus lanjutin perjalanan. Karena biasanya kabut belerang akan semakin tebal kalau hujan, membuat jarak pandang menjadi pendek, dan akan membuat kita berhalusinasi jika terlalu banyak menghisap gas belerang. Bahkan bisa sampai meninggoy. Beruntung banget pas kita kesini cuacanya lagi cerah banget. Jadi kita bisa tetap terus lanjutin perjalanan dengan aman dan nyaman. Setelah melewati Kawah Mati yang pertama, kita akan melewati Kawah Mati yang kedua. Suasananya agak sedikit menyeramkan karena banyak pohon-pohon yang mati. Ditambah suara burung berkicauan yang membuat bulu kuduk merinding. Untungnya suasana di trek saat kita nanjak rame banget. Jadi kita jadi gak takut-takut amat. Tapi meskipun rame kita harus tetap bisa menjaga adat kesopanan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena trek jalur Salak begitu misterius. Bisa jadi kondisi yang tadinya kondusif berubah menjadi mencekam karena kita tidak bisa menjaga etika dalam pendakian. Akhirnya setelah kurang lebih 4 jam karena kita banyak istirahat, kita nyampe juga di Kawah Ratu. Meskipun dengan napas yang haheho dan kaki yang halus. Suasananya ramai banget sama pendaki yang udah duluan sampai. Begitu sampai, aku sama istriku langsung foto-foto di landmarknya Kawah Ratu. Suasananya begitu estetik, cocok banget buat kalian yang mau prewedding di sini. Karena kalian gak usah repot-repot bawa plate ke gunung dari rumah. Dan kalian gak usah capek-capek bakar gunung demi foto yang estetik. Karena background asapnya udah disediain sama gunungnya. Jadi kalian tinggal cari pasangannya aja. Itu pun kalau kalian gak jomblo. Bla 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 bla. Karena waktu berkunjung di Kawah Ratu cuma 20 menit. Setelah foto-foto kita langsung ke bawah untuk mandi. Rugi banget jauh-jauh ke Kawah Ratu kalau kalian gak mandi air hangat. Selain bisa menyegarkan tubuh, mandi air belerang ampuh banget buat nyembuhin penyakit kulit kayak panu, kudis, kurap, dan buduk. Sebelum pulang aku sempetin ambilin belerang buat stokan di rumah. Jadi buat kalian jangan lupa bawa botol kosong ya. Habis itu kita warawiri nyari spot estetik di Kawah Ratu, terus kita bergegas pulang. Buat kalian yang udah mantengin video ini sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Dadah!